adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga hari ini adik-adik selalu sehat ya. Kakak berharap kita semua pagi hari ini bisa bergembira dan bersuka cita. Ketemu lagi dengan Kak Keke di Sekolah Minggu GKI Kota Wisata kelas 1, kelas 2. Pagi ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bergembira ria karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Yuk kita menyanyikan lagu Sukacita Ku Bertemu Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Halo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih kami kembali boleh beribadah kepadamu. Ini kami ya Tuhan, pimpin dan berkati kami untuk dapat memuji-Mu melalui nyanyian kami, mendengarkan firman-Mu, dan terus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Semua, segala sesuatu yang kita miliki adalah Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur kepada rahmat daripada Allah yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Untuk itu, adik-adik kita yang ada sekarang ini, kita tidak bisa hidup tanpa anugerah dan kasih daripada Allah sendiri. Yuk adik-adik, melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Evi. Pagi hari ini Kak Evi akan bercerita tentang seorang laki-laki yang adalah seorang penjahat dan tentang Allah adalah juru selamat. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyikan lagu Firman-Mu, Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu
adik-adik, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami sudah boleh Tuhan izinkan memuji Tuhan di pagi hari ini. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami tetap mengikuti firman yang akan dibawakan oleh Kak Evi dengan baik, dan supaya firman itu tetap ada di dalam hati kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, beri pendengaran yang baik bagi kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cerita hari ini diambil dari Lukas 23 ayat ke-32 sampai 43. Pada zaman Yesus, orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang sangat buruk kadang-kadang dihukum mati dengan cara penyaliban. Mereka dipakukan pada kayu salib dan ditinggalkan tergantung di sana dan mati. Penyaliban sangat kejam dan memalukan. Yesus tidak pernah melakukan apapun yang buruk. Dia tidak pernah melanggar hukum. Tetapi orang-orang jahat ingin menyingkirkannya. Para prajurit datang dan menangkap dia. Karena Yesus adalah Allah, dia dapat saja melarikan diri, tetapi dia membiarkan mereka membawanya pergi. Ia berbuat ini karena ia mengasihi orang-orang berdosa dan karena ia taat kepada Bapanya di sorga. Yesus dan dua penjahat dibawa ke tempat yang disebut Bukit Kalvari atau Golgota, di mana para prajurit mempersiapkan untuk menghukum mati mereka. Dua orang laki-laki yang disalibkan bersama dengan Yesus adalah pencuri. Mereka dihukum karena kejahatan yang telah mereka perbuat. Tentu saja kita tahu bahwa Yesus tidak melakukan sesuatu yang salah dan telah dihukum secara tidak adil. Tapi Yesus dengan sukarela menghadapi salib karena dia datang ke bumi ini untuk mati bagi dosa-dosa umatnya. Yesus tergantung di salib yang di tengah. Dua penjahat tergantung di salib bersebelahan dengan Yesus. Mereka dapat melihat Yesus dan mendengar apa yang dikatakannya. Ketika mereka tergantung di sana, mereka mendengar Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berdoa bagi orang yang memusuhinya. Ia tidak marah kepada para pemimpin Yahudi yang menyebabkan dia tersalib. Ia tidak memaki para prajurit Romawi yang telah memakukan dia ke salib. Yesus dipenuhi dengan kasih dan kemurahan hati, bukan kebencian dan kemarahan. Ada orang banyak berdiri di sekitar situ, menyaksikan penyaliban. Beberapa di antara mereka menertawakan Yesus. Mereka menertawakan dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Para tentara berteriak dengan suara yang menghina, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Bahkan salah satu dari pencuri yang sedang sekarat mengejek Yesus dengan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah adik-adik, dapatkah Yesus turun dari atas kayu salib? Iya, Yesus dapat menggunakan kuasanya yang besar untuk turun dari kayu salib dan menunjukkan kepada mereka yang telah menghina dan mengejek dia bahwa dia adalah Allah. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa ya adik-adik? Ya karena adalah kehendak Bapa bagi Yesus untuk mati bagi umatnya. Ketahuilah adik-adik, jika Yesus turun dari salib dan menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak dapat menyelamatkan umatnya. Yesus harus mati supaya mereka dapat hidup. Dia telah mati menggantikan mereka supaya mereka dapat diampuni dan hidup di surga bersama dia. Tetapi bagaimanakah dengan penjahat yang satunya? Ia juga telah mengamati dan mendengarkan. Kini dia berkata kepada penjahat yang pertama, "Kita menerima hukuman yang pantas bagi kita," katanya. "Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia menatap Yesus dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Orang ini tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa dan bahwa dia pantas untuk dihukum. Namun dia meminta Yesus untuk mengingat dirinya. Ia berkata kepada Yesus, "Berikanlah aku sebuah tempat dalam kerajaan-Mu, meskipun aku tidak layak untuk menerimanya." Ketahuilah, dia sedang memohon rahmat. Ia sedang memohon kepada Allah Sang Juru Selamat untuk anugerah kebaikan dan kasih-Nya yang diberikan dengan cuma-cuma. Yesus berkata kepada penjahat yang akan mati itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Pikirkan bagaimana tak berdayanya yang penjahat itu rasakan ketika dia mendengarkan perkataan Yesus. Apakah dia layak untuk pergi ke surga? Apakah dia berhak memiliki sebuah tempat dalam kerajaan Allah? Tentu saja tidak. Tetapi laki-laki yang tak berdaya itu percaya bahwa Yesus mati menggantikannya. Ia percaya Yesus sebagai juru selamatnya. Ia percaya kepada belas kasihan dan anugerah Allah. Nah, adik-adik, meskipun kita bukanlah penjahat yang telah membunuh atau merampok atau mencuri, kita semua adalah orang-orang berdosa dan kita tidak layak untuk menerima kasih Allah. Setiap orang pantas untuk dihukum karena dosanya. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus dihukum menggantikan orang-orang berdosa. Kita tidak dapat diselamatkan dengan melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak dapat pergi ke surga hanya karena orang tua kita adalah orang Kristen. Di hadapan Allah, kita tidak berdaya dan berdosa, sama seperti penjahat di atas kayu salib. Dan kita harus berseru kepada Yesus untuk mengampuni kita. Lalu, jika kita masih punya sedikit waktu atau banyak tahun untuk hidup, kita bisa melayani Allah. Karena dalam rahmat-Nya, dalam anugerah-Nya, Dia telah menyelamatkan kita. Nah, sungguh indah bahwa penjahat yang akan mati itu berseru kepada Yesus dan diselamatkan di saat terakhir dari hidupnya. Tetapi, akan lebih indah lagi ketika anak-anak seumur kalian semua percaya kepada Tuhan Yesus dan melayani Dia mulai dari sekarang. Nah, adik-adik dapat melayani Tuhan dengan perkataan, yaitu dengan memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Dan juga dengan perbuatan, yaitu dengan menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain. Adik-adik, mari kita lanjutkan dengan ayat hafalan yang diambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Efesus 2 ayat 8-9. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita ulangi sekali lagi. Efesus 2 ayat 8-9. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik semua, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Evi ya. Dari cerita tadi, kakak mau ingin memberitahukan kepada adik-adik bahwa terkadang kita dengan teman-teman kita nih, sering kita merasa diri kita paling benar. Dan juga terkadang kita selalu mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, kakak minta supaya adik-adik jangan seperti itu ya. Karena kita tahu bahwa Allah selalu menolong kita. Allah selalu menyertai kita. Kita harus meminta, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu dengan rahmat dan kasih-Nya selalu menuntun kita. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Aku Percaya. Begitu mengasihiku.
persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing yang sudah disediakan oleh Mama dan Papa. Setelah itu adik-adik meminta bantuan Mama Papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QR yang ada di samping kakak. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Persembahan Kami Sedikit Sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas kasih-Mu dan berkat-Mu kami boleh berada di pertengahan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami sudah memberikan persembahan syukur, kiranya Tuhan berkati persembahan kami, biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, Shalom. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ivan di aktivitas minggu ini. Tadi di cerita Kak Evi, kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur atas kasih Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk kita? Tadi Kak Evi juga mengingatkan, walaupun adik-adik masih kecil, tapi bisa tetap melayani sebagai ungkapan syukur atas karya penyelamatan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Adik-adik bisa melayani di dalam perkataan dan perbuatan. Kakak-kakak sudah melihat nih, wah semakin banyak adik-adik yang mau ikut melayani, mulai dari berdoa, pujian, ataupun menghafal ayat hafalan. Dan kegiatan tersebut menginspirasi loh teman-teman yang lain untuk ikut serta dalam melakukan aktivitas atau pelayanan di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kali ini kakak mau mengajak adik-adik melayani di dalam lingkungan keluarga dengan menceritakan kembali kepada papa, mama, atau anggota keluarga tentang apa yang adik-adik dengar di dalam ibadah hari ini. Kemudian adik-adik bisa menutup cerita atau menceritakan kembali dengan doa syukur sebagai ungkapan terima kasih adik-adik untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup adik-adik dan keluarga. Silakan kirim video kalian ketika kalian sedang bercerita atau ketika sedang berdoa syukur ke WA grup orang tua, sehingga pelayanan kalian bisa terus menjadi inspirasi teman-teman yang lain untuk ikut menceritakan kembali atau berpartisipasi melayani dalam ibadah anak. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kakak minta kakak akan berdoa. Setelah kakak berdoa, kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Setelah itu kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu dan penyertaan Tuhan di ibadah kami di pagi hari ini. Kami akan mengakhiri Tuhan, biarlah Tuhan berkenan dari awal sampai akhir ibadah tadi, biarlah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami bahkan juga sudah menyanyi dan selalu kami sudah melakukan aktivitas. Tolong Tuhan Yesus, biarlah apa yang
kami dengar dari firman Tuhan di hari ini, biar benar-benar menjadi sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan Yesus, pendidikan kami, sekolah kami, teman-teman kami, orang tua kami, guru-guru kami, semua yang dekat dengan kami. Bapa, jaga kami, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit mara bahaya, dan biarlah kami anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.